Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ini materi minggu ke-12. Setelah kemarin kita sudah bahas ya beberapa framework yang banyak digunakan untuk manajemen risiko di bidang IT. Nah, kali ini saya akan share ke kalian bagaimana mendevelop atau membangun tim manajemen risiko di dalam sebuah organisasi seperti itu. Nah, di dalam sebuah organisasi itu pasti perlu yang namanya tim manajemen risiko ketika dia mau memanage keseluruhan risiko dalam perusahaan tersebut seperti itu. Nah, sebelum memulai di sana, itu kita harus tahu dulu tapi apa kebutuhan terkait dengan manajemen risiko yang ada di perusahaan tersebut. Sebelum ke sana, kita recap terlebih dahulu seperti biasa. Yang kemarin itu kita sudah bahas beberapa standar dan angka, misalkan seperti COVID-5, itu kita ada sendiri fokus terhadap manage risk atau manajemen risikonya pada APO 12, lalu kita bahas juga di ITIL ada pada availability management, bagaimana memastikan bahwa layanan itu tersedia selalu bagi keseluruhan penggunanya. Di sini juga nanti fokus pada SLA dan sebagainya, di mana di situ akan sangat berpengaruh terkait risiko yang akan bisa mengganggu proses bisnisnya. Sebenarnya kalau di ITL sendiri itu hampir semua proses itu ada challenges and risk-nya dibahas. Namun memang secara spesifik risk itu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi sesuai kayak step yang ada di ISO itu ada di service design tadi. Lalu ada lagi namanya firm atau FIRM, ini 5K risk yang ada di Fundamental Information Risk Management. Ini khusus beresiko terkait dengan informasi. Nah, jadi misalkan keamanan informasi, bagaimana agar data dan informasi itu tidak ada peretasan atau dihack misalnya, lalu bagaimana organisasi itu bisa secara cybernya itu resilience atau tangguh gitu ya, itu yang akan dibahas di 5 key step ini. Lalu ada lagi yang punyanya NIST. NIST ini sebenarnya sebuah lembaga di Amerika Serikat yang terkait dengan cyber security, tapi mereka mengeluarkan framework apa saja yang harus dikelola kalau kita mau mengelola sebuah risiko terkait dengan IT. Ada 5 ini ya, ada ID, PR, Protect, Detect, Respond, sampai ke Recover. Di mana tiap function ini ada kategori-kategori sendiri. Misalnya ID AM itu ada di aset management, bagaimana mengelola asetnya, lalu bagaimana pengelolaan datanya, bagaimana hingga sampai ke komunikasinya, ada juga respon planningnya. Ini sudah masuk ke tahapan misalnya mini BCP kalau menurut saya di NIST ini. Terakhir ada lagi yang punyanya Microsoft. Ini sudah diterapkan di keseluruhan pelayanan dan produknya Microsoft. Mereka sudah punya namanya Cyber Security Reference Architecture. Jadi kayak arsitekturnya untuk cyber security-nya Microsoft mulai dari Azure, kemudian Office 365, lalu ada lagi Microsoft Dynamics yang semua sudah mulai terbit secara online gitu ya, atau layanannya diakses secara online. Itu teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke building risk management team. Bangun tim itu susah-susah gampang. Kalau kita mungkin ada teman-teman sekelompok yang mungkin segan gitu ya, kalau misalnya kita mau pergi kemana gitu kan, misalnya itu sudah cocok klop, akan lebih mudah dalam hal apapun itu gitu kan. Tapi ini akan sangat menantang ketika perusahaan itu baru pertama kali mereka membuat ataupun mengelola resiko ataupun membangun timnya dari awal. Sebelum kita membuat timnya langsung, itu kita harus tahu dulu bagaimana karakteristik dan juga kondisi dari organisasi kita. Jadi pertama itu sebenarnya assessing the organization first, then we build the risk management team. Ini ada 5 tahapan secara basic untuk membangun sebuah tim dan bagaimana metodologinya. Pertama kita harus tahu dulu ya, understand risk management isunya. Bagaimana kita tahu bahwa risk management itu sangat penting, karena kalau semua orang nggak aware, ya percuma kan. Misalnya dalam organisasi PTA misalnya,
Sing pengen risk management iki cuman pimpinane tok. Anak buah gak gelem kabeh kok ya percuma dibangun tim kok malah njembret kabeh kan gak ono sing melaksanakan misalnya. Atau kebalikannya, ketika yang ada dorongan dari bawah, dari level operasional dan juga taktikal misalnya, tapi top manajemennya tidak mau ya nggak akan jalan. Gitu kan. Jadi harus tahu dulu itu, kemudian kita bangun dulu apa namanya familiaritas terkait dengan resiko, kita assess dulu apakah organisasi kita ini benar-benar pas, apa yang cocok gitu kan, bagaimana sampai level acceptance risk-nya, baru kita masuk ke tahapan 4 dan 5 ini, yakni kita membangun sebuah tim di sini terakhir itu. Tuh ya. Pertama kita bahas dulu yang ini awal ini, bagaimana kita menilai sebuah organisasi dalam mempersiapkan diri membuat tim manajemen risiko. Pertama, agar organisasi siap dalam menjalankan risiko atau menjalankan manajemen risiko itu seluruh elemennya minimal yang ada di struktur ya. Jadi misalkan direktur, kemudian level manager, lalu level supervisor, itu minimal harus khatam dulu. Apa itu risk, apa itu pentingnya mengelola risiko, seperti itu. Karena nek gak ngono ya kita satu suara, nanti malah percuma gitu kan. Kalau nggak satu suara, ujung-ujungnya nggak akan jalan dengan baik. Salah satu pendekatan yang paling bisa dilakukan adalah kita ada namanya risk waiver program. Jadi kita menentukan bagaimana prosesnya, nanti kita tentukan bagaimana SOP-nya, lalu kita buat step atau cycle untuk pengelolaan risiko. Ini kita bisa mengadopsi dari beberapa risk framework yang ada sebelumnya. Mau perusahaan pakai COVID, mau perusahaan pakai ITIL misalnya, ataupun perusahaan mau pakai NIST dan Microsoft Risk Architecture tadi juga bisa, ataupun simple bisa menggunakan ISO 31000 seperti itu. Ya, jadi paling gampang ya kita bisa mengadopsi dua itu teman-teman, beberapa framework tadi teman-teman. Setelah itu baru kita mempertimbangkan metodologi apa yang pas untuk organisasi kita, baik itu kualitatif, kuantitatif maupun ada yang fuzzy set theory approach kayak gitu. Nah, dalam menentukan lanjutannya, kalau semua kira-kira sudah dalam satu visi yang sama ya, semua dalam satu persepsi yang sama, itu kemudian kita harus tentukan dulu scope-nya. Scope ini apa? Scope ini batasan bahwa sampai sejauh mana apa saja yang harus kita perhatikan ya dalam membuat atau membangun tim manris ini sendiri. Ada 5 aspek atau 5 kategori yang bisa kita tentukan sebagai batasan kita, misalnya apa saja kira-kira ancaman terkait dengan keamanan informasi kita. Lalu kira-kira apa yang vulnerable? Vulnerable itu adalah apa yang kira-kira lemah, yang drawasi, yang rentan. Nah, bahasa Jawa ini drawasi ya. Drawasi itu apa ya? Drawasi itu mengkhawatirkan. Kira-kira apa aja ya yang kira-kira mengkhawatirkan di dalam organisasi kita gitu. Misalnya kalau ambil contoh simpel misalnya data center kita itu gak karena data center sendiri ya, ruang servernya gak ono ini ruang servernya gabung sama ruang ICT misalnya gitu. Tapi ini bahaya kan, iya kok ruang ICT lah bisa budas-budus metu nang datanya lah, nanti bagaimana terkait dengan keamanan datanya itu misalnya. Lalu kira-kira apa dampak dari apa namanya informasinya ketika dia tidak dijaga misalnya. Terus apa kira-kira yang dulu pernah terjadi, terus event apa yang dulu pernah terjadi sebagai history ya, data histori kita. Terakhir, apa aja kira-kira kontrol yang sudah kita lakukan selama ini yang melekat pada proses. Ingat ya, kontrol itu melekat pada prosesnya. Kayak gitu. Misalnya ada proses perkuliahan di ruang kelas aula misalnya. Ada risiko kebakaran. Apa bentuk kontrolnya berarti? Menyediakan apar di tiap sudut ruangan misalnya. Nah, seperti itu. Ya, kalau ini sudah kita batasi apa saja yang mau kita tentukan, boleh lima-limanya, boleh sebagian aja. Kemudian kita baru menilai saiki sakjane ning gone organisasi kita, pada perusahaan kita iku wis kaya apa ya?
kita bisa menilai as is condition-nya dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Apa itu? Piye selama iki kebijakan terkait dengan keamanan itu dilakukan? Lalu apa wae sing sudah terdefinisi dengan jelas? Misalnya, SOP-nya jelas, Pak. Kita ada SOP untuk pengamanan data center. Oh, bagus. Kita belum, Pak. Oh, berarti harus ditambah lagi. Apa saja kira-kira gap yang kurang? Nah, misalkan kita bisa ambil contoh NIST tadi ya. Kita sudah punya, Pak, aset manajemen sudah punya, prosedur risk sudah punya, ini sudah punya. Apa yang belum? Oh, mungkin di protect, Pak. Belum, Pak. Kita belum punya firewall, belum apa. Itu harus diidentifikasikan sesuai dengan framework yang mau kita pilih tadi. Itu untuk menilai ya, berarti kita sekarang kayak gini loh kondisinya Mas Ian. Sehingga benar-benar justifikasi itu bisa digunakan untuk menentukan oke, kita butuh membangun tim manajemen risiko sendiri. Nah, kemudian kita mengukur acceptable risk. Apa itu? Itu mengukur kekuatan kita dalam menerima resiko. Misalnya, nek perusahaan ini urgent banget terkait dengan keamanan informasi, transaksi keuangan, bank dan lain-lain, itu dia akan sangat highly vulnerable gitu ya. Dia akan sangat butuh tingkat risiko yang tinggi dalam pengamanan informasinya. Beda kalau misalkan perusahaan yang dia misalkan cuma jualan biasa, itu kan. Meskipun dia juga butuh keamanan informasi, tapi mungkin tidak setinggi levelnya dari bank ataupun perusahaan jasa di keuangan misalnya. Sehingga level acceptability-nya akan berbeda, sangat high demanding ataupun yang low demanding seperti itu. Kemudian itu nanti akan menentukan bagaimana tim yang dibangun di perusahaan bank ataupun perusahaan penjualan biasa. Mungkin kalau di bank butuh prosedur, butuh metodologi, butuh framework yang tepat gitu kan. Tapi kalau di perusahaan perdagangan biasa misalnya yang penting dataku aman, nggak bocor, saya paling butuh sawong tok atau bahkan dirangkep pekerjaannya cukup gitu ya. Itu teman-teman. Yang kedua, cost of asset. Seberapa besar asetnya? Nah, asetnya gede, misalkan banyak sekali aset terkait dengan di saham, terutama yang berbentuk digital ya, digital aset. Kalau memang benar-benar penting banget, itu berarti harus dijaga sungguh-sungguh. Kalau asetnya misalnya terkait dengan aset fisik, berarti terkait dengan risiko-risiko yang menyangkut dengan fisik, misalnya kebakaran, gempa bumi, dan sebagainya. Itu kalau asetnya benar-benar penting, itu kan, harus benar-benar dijaga. Seperti itu, sehingga itu akan berpengaruh ke bagaimana level manajemen risikonya. Terakhir, kesediaan dana. Wah, iya ini penting. Percuma nek kalau duitnya kan arep bangun tim resiko sendiri kok gajine piye gitu kan. Ongkos operasional biaya berapa lagi misalnya, sehingga itu harus dihitung juga. Nyucuk enggak ya kan? Nek jare saiki itu worth it enggak? Nah, gitu kan. Sebenarnya bukan, kalau dalam bahasa Inggris itu bukan worth it ya. Worth enggak gitu doang. Worth ya ini dikerjakan gitu kan. Ngefek nggak, nyucuk nggak ya. Kok metune operasional risikonya itu misalkan saulan 10 juta. Tapi asetnya yang dilindungi nilainya mek 5 juta. Ya gak nyucuk, Bos. Ya percuma gitu kan. Sehingga terakhir kita juga harus dilakukan penghitungan IRR ataupun net present value-nya. IRR ini adalah return rate ya, return rate apa? Yang teman-teman sudah ambil MITI mungkin manajemen investasi akan bisa ya. Jadi dihitung, pastikan bahwa project ataupun pembangunan tim Menris ini benar-benar isok balik modal. Lalu kita sudah menilai secara organisasi, sudah oke gitu ya, cocok, kita butuh manajemen risiko timnya, yakin, sikat ya, sikat, berarti kita langsung masuk ke bagaimana membuat atau membangun tim Menris. Nah, ini adalah beberapa checklist yang harus kita lakukan dalam membangun atau mendevelop ataupun juga menyusun ya tim manajemen resiko. Contoh misalnya kalau perusahaan asuransi, OJK, BI ataupun perbankan, gitu-gitu dia pasti sangat butuh dengan tim Menris. Sehingga di sana dia pasti ada bagian sendiri yang khusus menangani risk management. Bahkan kalau di Jiwasraya itu yang saya pernah mungkin share ke teman-teman sekalian ya,
ada teman saya di Jiwasraya itu, dia ada sendiri divisinya, namanya divisi compliance and risk management. Jadi itu ada apa namanya, fokus terhadap compliance itu kepatuhan ya, kepatuhan terhadap aturan dan sebagainya, dan juga tentang risk management seperti itu. Ini ada beberapa step atau checklistnya. Pertama kita harus tahu model apa yang pas untuk organisasi kita gitu kan. Pastikan dulu juga cost-nya ada, duitnya ono apa ora ngono kan. Duitnya dihitung nyucuk dan menguntungkan gitu misalnya. Terus kemudian kita juga tentukan kebutuhan staffingnya, lalu tools apa yang pas sama layanan apa yang cocok misalnya. Terakhir baru kita mengimplementasikan timnya. Secara umum ini contoh model-model organisasi yang bisa digunakan dalam membuat struktur risk management. Ada yang di bawahnya CIO atau Chief Information Officer gitu kan. Ada juga dia yang di bawah banget, dia di bawahnya apa ini, Chief Information Risk Officer, dia ada sendiri di sini teman-teman, kayak gitu. Dia ada lagi divisi IT Risk Management, tergantung perusahaannya gitu kan. Ada juga yang dia itu seperti ini bentuknya, di layer gitu kan. Atau dia juga ada yang gini, fokus bahkan sampai ke level chiefnya itu dia sudah berbunyi risk officer. Jadi langsung CRO, Chief Risk Officer. Kayak gitu. Jadi benar-benar fokus ada risiko gitu kan. Bisa, ini tergantung kebutuhan dari masing-masing organisasi. Ini ada beberapa keterangannya di sini ya, keterangan dari masing-masing organisasinya. Pak, apakah boleh saya buat sendiri, Pak? Misalnya apa namanya, risk timnya itu nggak ada di level atas tapi ada di level bawah, cuman sekedar kelompok aja divisi. Boleh, berarti mungkin kayak gini bentuknya. Ya kan? Nah, seperti ini. Tergantung kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Kemudian dalam menentukan kebutuhan dari stafnya itu kalau pengalaman saya pribadi ya dan juga beberapa share temen itu, dia nggak cuma pintar teknikal tapi juga harus pintar secara bisnis, karena dia harus tahu secara bisnis itu hitung-hitungannya sing rugi ndi gitu kan. Jadi secara selain teknikalnya ngitungnya pinter, mana ngerti IT misalnya dan sebagainya, tapi nek ngerti bisnis juga percuma. Dia nggak tahu nanti bagaimana value IT terhadap bisnisnya. Lalu analytical skills juga sangat penting karena nanti ketika mengidentifikasi dan menganalisis resiko itu sangat berpengaruh pada ini. Kayak gitu. Mungkin misalnya uangnya cuek kan, hey bro, itu apa servernya gampang password loh. Windows server misalnya, masa passwordnya standar 1234566 misalnya kan. Gak popo kan jarang sing ngesening kono kan. Lah ini bahaya, ini contoh contoh vulnerable yang berbahaya gitu kan. Kadang-kadang juga orang-orang yang telah tersertifikasi itu akan sangat berpengaruh juga terhadap kebutuhan karyawannya atau staffingnya. Bisa CISA kalau dia memang fokus di audit IT misalnya, atau CRMP. CRMP ini Certified Risk Management Practitioner. Atau terakhir juga mungkin kalau terkait dengan network atau jaringan, dia juga bisa tersertifikasi security network. Misalkan dia punya sertifikasi CCNA yang dia ahli jaringan, jadi tahu. Atau dia juga sudah tersertifikasi misalkan untuk apalagi selain CCNA itu saya lupa apa lagi gitu yang terkait dengan network atau jaringan gitu ya. Terakhir sama ini industry knowledge dan commit to detail ini sangat penting. Nah, lalu teman-teman kita tentukan dulu itu ya metode yang pas. Tadi ya pakai COBIT atau ISO saja atau MITL saja yang pas untuk kebutuhan organisasi kita. Terakhir, apa kemudian itu kita baru bisa menentukan nanti kita butuh software nggak. Nek butuh tuku iso. Apa nggak dewe? Apa nggak usah lah, Excel aja cukup. Nah, kadang juga bisa gitu. Excel aja cukup, nggak perlu beli software yang mahal-mahal gitu ya. Kalau sudah ini semua sudah tersusun dengan baik, baru kita wis hire ya. Oke, sik. Apa namanya, mulai kita tentukan. Kita akan membuat tim manajemen risiko. Pertama, itu kita ambil dari resource yang ada di internal kita. Ono nggak sing kira-kira wonge concern banget di sana? Ono sing ahli nggak? Kita bisa ambil dulu untuk sebagai pucuk pimpinannya. Misalnya tadi CIO-nya, Chief Information Officer-nya jadi pucuk pimpinannya. Wis menurut DE butuh pirang wong, butuh software sing sok join di timnya mereka dia misalnya.
kayak gitu ya. Atau kebalik dari bawah misalkan, dari bawah dulu juga masih pinter-pinter kan, dari sisi teknis dan juga bisnisnya dari bawah disusun, ini kan. Terbentuk timnya, wis misalnya wong 5 iki wong 6 iki milih dhewe tekan 6 iki sapa sing dadi pimpinane ya seperti itu. Jadi bisa dibalik seperti itu. Atau bahkan kita juga pakai bisa strategi seperti ini. Kita bisa bener-bener mulai oprek kan. Oprek itu berarti open recruitment dari luar bener-bener kita hire konsultan misalkan atau kita hire tim sendiri khusus untuk menangani manajemen risiko kita. Atau bahkan juga kita bisa pakai strategi transfer ya. Kita subkan ke orang lain gitu. Misalnya contohnya semen. Semen itu sekarang ini sedang fully transition untuk IT-nya dipegang CC semua. Jadi semen nggak mau tahu pokoknya IT ku melaku jalan terus gak ono kebutuhan ini sehingga sisi KB yang menjalankan. Dia kok gak perlu gaji programmer, gak perlu apa gaji sistem analis, kabeh dia ada sisi, dia tahu beres pokoknya seperti itu. Atau gunakan kombinasi keduanya. Itu teman-teman, beberapa hal yang bisa ditentukan apa diperlukan kita dalam membangun sebuah tim manajemen resiko. Mungkin itu dulu untuk sekian materinya. Monggo kalau ada pertanyaan nanti bisa disoundingkan pertanyaannya di kolom komentar ataupun WA saya. Habis ini kalian akan mengerjakan kuisnya, simpel aja kuisnya cuma 3 soal. Ini kan. Monggo kalau mau dikerjakan soal apa kuisnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.